Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 ya. Gunakan masker. Oke. Kemudian cuci tangan atau gunakan hand sanitizer. Disemprotkan kedua tangan, lalu diusap. Jangan lupa social distancing juga ya. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Tadi sudah berdoa, kemudian untuk selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Yang pertama ada Dewi Masito, Hadira. Elsa Cindy, Hadira. Ita, Via, ya, kemudian Novifatul Azma, ya, hadir, kemudian Nova, ya, semuanya sudah hadir semua, alhamdulillah. Dan selamat siang di pertemuan kita yang selanjutnya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kalau Ibu tanya gimana kelas? Saya sehat. Ada satu kali lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya sehat. Saya hebat. Yes. Oke, terima kasih. Di pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah membahas tentang buat atau disebut dengan pemberontakan. Di pemberontakan itu kan kalau pengertiannya itu kan buat merupakan yang dapat diartikan memisahkan diri dari pemerintahan yang sah. Itu kan dari pengertiannya. Kemudian yang ke materi kemarin yang telah kita diskusikan melalui metode atau model number high together, kita sudah membahas tentang seseorang yang bisa dikategorikan buat dan dijatuhi had atau hukuman. Kemudian juga ada yang kemarin tentang tindakan hukum terhadap buat atau orang yang melakukan pemberontakan. Kemudian ada status hukum pemberontakan atau pelaku buat. Itu materi kita yang sebelumnya tentang buat. Kemudian pada hari ini kita di pertemuan kita yang selanjutnya itu sudah ke bab 3. Kemarin sudah saya tugaskan untuk membacanya, sudah dibaca? Sudah. Satu orang dan membaca hanya satu orang. Lainnya sudah membaca? Belum, ada yang belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Dan gini, di mengenai materi yang kita nanti akan kasih bersama atau kita akan diskusikan mengenai masalah kalau di era sekarang kan kalau misalnya ada masalah itu dibiarkan atau diadili. Diadili siapa yang mengadili? Hakim, ya betul. Kalau berarti yang namanya kita mengadili berarti adanya hukum peradilan. Jadi pada materi hari ini kita tuh membahas tentang peradilan. Tadi kan sudah dijelaskan atau kita gambarkan itu bahwa yang melakukan peradilan itu adalah hakim, di mana sesuatu yang dilakukan atau diadakan peradilan itu dia yang melakukan kesalahan. Jadi dapat dikatakan bahwa pembahasan atau tujuan kita pada pertemuan kali ini yaitu menyangkut masalah peradilan dalam Islam, yang dimaksud peradilan dalam terminologi fikih yang ruang lingkupnya mencakup secara luas.
Maka dalam pertemuan ini kita diharapkan mendasar bagi kalian untuk melakukan peradilan Islam yang terdiri dari yang pertama pengertian peradilan, fungsi lembaga peradilan, dan hikmah peradilan. Untuk pengertian peradilan, bahwa peradilan itu dalam fikih, dalam pembahasan fikih diistilahkan dengan apa? Qadha. Istilah tersebut diambil dari qadha yaqdi yang memiliki arti memutuskan, menyempurnakan, dan menetapkan. Namun secara terminologi, peradilan adalah salah satu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi tempat untuk mengadili perkara tersebut atau mengadili perkara disebut pengadilan. Dan yang memutuskan itu berarti seorang hakim. Dan demikian hukum yang dijadikan dasar peradilan Islam adalah tata hukum Islam. Nah, kemudian tadi kan sudah Ibu gambarkan mengenai tentang peradilan ya. Tentang pengertiannya juga sudah jelas. Nah, untuk selanjutnya saya akan membagi untuk melanjutkan diskusi. Jadi tidak hanya dengan saya yang menerangkan, saya akan membagi, berarti ini 6 orang, saya bagi menjadi 2 kelompok, berarti 3 orang ya. 3 orang berarti ini kelompok 1 ya. Berarti Nova, Dewi sama Via kelompok 1. Terus Opi kelompok 2 sama Ita sama Cindy kelompok 2. Jadi sudah mengelompok. Kelompok 1, sini kelompok 1. Nah. Di kelompok 1 saya kasih materi, berarti materi A ya. Materi A berarti tentang fungsi peradilan. Ini kelompok 1. Dibaca dulu untuk kelompok materi A. Kemudian yang kelompok 2 itu materi B, berarti tentang hikmah peradilan. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think you'll have to listen. Because... Oke, sekarang setelah membentuk lingkaran kecil dan lingkaran besar, di mana lingkaran kecil materi A-nya menghadap keluar dan lingkaran besarnya ke dalam, menghadap ke ini lingkaran dalamnya, sudah mendapat pasangan semuanya. Kemudian selanjutnya materi A atau kelompok A itu menyampaikan tadi yang telah dibaca tentang materinya, bagiannya materinya ke temannya atau ke lingkaran yang di luar atau ke materi yang B. Dimengerti? Sudah dimengerti? Oke, bisa dilaksanakan. Bentar. Peradilan. A. Menciptakan ketertiban dan menciptakan keamanan masyarakat. B. Mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. C. Melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. D. Mengaplikasikan nilai-nilai normatif dan lingkar dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya dan menghalangi orang-orang zalim dari tindakannya yang akan mereka lakukan. Setelah tadi lingkaran kecil sudah berganti pasangan untuk bisa bersama ya.
berarti sini. Sudah mendapatkan pasangan yang baru, beda dengan pasangan yang tadi ya, kalau yang lingkaran luarnya. Sekarang gantian yang lingkaran luar menyampaikan materinya untuk di lingkaran yang kecil, atau materi B menyampaikan ke yang di materi A. Oke, sesuai dengan fungsi dan peradilan sebagaimana dijelaskan di atas. Maka dengan adanya lembaga peradilan akan diperoleh hikmah yang sangat besar bagi kehidupan umat, yaitu A. Masyarakat yang bersih, karena setiap orang terlindungi hanya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW Yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, di mana beliau SAW menjelaskan bahwa satu masyarakat tidak dinilai bersih jika orang-orang yang memang diambil orang-orang yang lemah. B. Terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, karena masyarakat telah menjadi masyarakat bersih dan tertib. C. Terwujudnya Keadilan bagi seluruh rakyat, artinya setiap hak dihargai dan dilindungi. D. Terciptanya ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat. E. Dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah bagi semua pihak. setelah tadi sudah menyampaikan materinya, baik materi A maupun materi B, sekarang bisa lingkarannya udah tidak satu lingkar lagi, ke kelompoknya masing-masing. Di sini ada yang mau menyimpulkan dari kedua materi tersebut tadi, yang sudah baik kalian yang memberikan materi maupun kalian yang menerimanya. Boleh perwakilan. Ya, tadi apa saja yang sudah kalian diskusikan? Yang pertama ada fungsi peradilan. ya. Fungsi peradilan itu gimana? 1. Menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. 2. Mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. 3. Melindungi jiwa, data, dan kehormatan masyarakat. 4. Mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya dan menghalangi orang-orang zalim dari tindak aniaya yang akan mereka lakukan. Kalau hikmahnya? Hikmah peradilan. Ya. 1. Terwujudnya masyarakat yang bersih. 2. Terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena masyarakat telah menjelma menjadi masyarakat bersih dan tertib. 3. Terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. 4. Terciptanya ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat. 5. Dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah bagi semua pihak. Tadi itu mengenai hikmahnya. Jadi maksud dari model ini tadi, kalian bisa bertukar informasi melalui temannya. Setelah dengan diadakannya atau dibagi per materi, jadi kalian bisa memahami. Jadi meningkat waktu, meningkat pemahaman. Karena kalian sudah tahu dari materi ini, nggak membacanya semua, tapi dari temannya. Kalau misalnya membaca semua kan kurang mengerti ya. Kalau misalnya tadi dengan inside outside circle, kalian bisa mengetahui dari materi yang telah saya bagikan tadi, atau saya bagi ada fungsi peradilan di kelompok ini, kalian menyampaikan ke temannya yang lain, kemudian yang berhikmahnya juga disampaikan dari temannya. Itu jadi maksud dari model ini juga menyingkat waktu atau tidak monoton, karena kalau hanya membaca kan bosan. Jadi itu bisa menggunakan metode untuk mensiasati kebosanan. Oke, masih untuk merefresh kita tuh arahnya ditaruh di tengah. Do you want to know? Perhatikan lagi ya. Ini tangan kanan saya. Well, I've been thinking about you. Saya And tak buka. Kemudian yang tangan kiri untuk pisau. Tangan kanan dibuka, kemudian yang kiri the sun is up, it's a beautiful day. tembak. My beginning will be as bright as the sun.
you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if Nah, menyimpulkan atau mereview dari materi yang telah didiskusikan tadi mengenai peradilan. Kalau bahwa peradilan itu bahwa peradilan merupakan suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau memutuskan suatu perkara. Kemudian ada fungsi peradilan. Fungsi peradilan itu menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kemudian yang kedua ada mewujudkan keadilan. Ya, kemudian yang ketiga ada melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. Dan yang terakhir mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkar dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya dan menghalangi orang-orang dolim dari tindakan aniaya yang mereka lakukan. Jadi fungsi peradilan itu memutuskan setiap perkara dengan adil, dan yang berhak memutuskan itu adalah seorang yang disebut dengan hakim. Kemudian apa sih hikmah dari peradilan? Ada yang pertama, terwujudnya masyarakat yang bersih karena setiap orang terlindungi haknya dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi dengan adanya hikmah peradilan, terwujudnya masyarakat yang bersih karena adanya aturan perundang-undangan yang telah diberlakukan terutama di Indonesia. Kemudian terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena masyarakat telah menjelma menjadi masyarakat yang bersih dan tertib. Terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat, terutama seluruh rakyat Indonesia. Juga telah difirmankan dalam Quran surat An-Nisa yang berbunyi, bisa dibaca bersama, wa idza bainan nasi antahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira, yang artinya apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Quran surat An-Nisa ayat 4. Pertemuan hari ini kita sudah membahas tentang yang pertama tadi ada apa? Pengertian peradilan. Terus ada yang kedua, fungsi peradilan sudah dijelaskan dan sudah didiskusikan. Kemudian yang ketiga ada hikmah peradilan. Dan untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan hari ini sudah selesai sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari yaitu tentang hakim. Di mana pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian hakim, syarat-syarat hakim, dan sebagainya. Tapi itu pertemuan yang selanjutnya. Dan untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Untuk evaluasi, untuk tadi diskusinya sudah bagus dan sudah bisa bekerja sama dengan baik. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini saya cukupkan. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya cukup pada pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.